Selamat pagi, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji dan memuliakan namanya. Kita angkat satu pujian, pertolongan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan kita, yang selalu menolong kami sebagai umat-Mu, umat kesayangan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita lagi sungguh-sungguh lagi. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Mari kita angkat suara dan hati kita. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini Tuhan, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju pada Engkau. Tetapi kepadamu lah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju padamu. Aku berlindung, jangan campakkan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mata kami, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Bapa. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Yes Tuhan, Engkau yang terbesar di antara ilah yang ada di dunia ini Tuhan. Sebab Kau yang terbesar Tuhan, kami hanya menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang terbesar di antara semua Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan. Untuk itulah maka kami menyembah dan memuliakan nama-Mu. Hanya kepada Engkau kami menyembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi 10 menit bersama dengan Tuhan. Dan pagi ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul fungsi dalam Allah Trinitas. Banyak orang percaya yang kurang mengerti akan fungsi masing-masing, baik dari Allah Bapa, Allah Anak maupun Allah Roh Kudus. Pada umumnya mereka beranggapan bahwa semua itu adalah sama, ya. Semua dapat mengerjakan tugas apapun juga, sehingga dengan demikian maka tidak dapat diterima pendapat yang mengatakan bahwa adanya ajaran tentang Trinitas tersebut. Atau kalangan mereka yang kalaupun mereka yang menerima Allah Trinitas, tetapi dalam prakteknya mereka sering mencampur adukan ketiganya,
Itulah salah satu sebabnya seringkali kita salah dalam menafsirkan ayat di dalam Alkitab. Memang Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu melakukan semuanya, segala-galanya, ya. Sehingga mungkin kita berpikiran tidak perlu diadakan pembagian tugas atau pembagian fungsi. Namun sekali lagi itu adalah pendapat atau pandangan manusia. Namun Allah yang kita sembah juga telah menetapkan aturan main yang berlaku. Inilah yang harus kita kenali dan kita ikuti, ya. Seringkali manusia lebih mengedepankan kepentingan dan perasaannya daripada melihat perasaan dan kepentingan Allah, sehingga seakan-akan manusialah yang menjadi fokus, manusialah yang menjadi penentu dari semuanya, terutama di dalam menafsirkan ayat di dalam Alkitab. Untuk itulah maka pagi ini kita perlu juga melihat apa kehendak Allah dalam menjalankan tugasnya. Sebelum kita membahas mengenai fungsi daripada Allah Trinitas, ada baiknya kita terlebih dahulu mengerti apa yang menjadi dasar dari semua tindakan tersebut. Kita tahu bahwa isi daripada Injil adalah berita tentang keselamatan manusia, atau bagaimana Allah datang untuk menyelamatkan kehidupan manusia sehingga semua manusia dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Inilah inti yang harus dimengerti, ya. Itulah sebabnya mengapa Injil juga dikatakan berita baik, ya, karena dengan adanya pengajaran di dalam Injil itulah maka kehidupan manusia yang sering jatuh ke dalam dosa, sehingga seharusnya manusia itu masuk ke dalam api kekekalan. Tetapi karena kasih karunia Allah, akhirnya manusia dapat diselamatkan dari api kekekalan jika manusia ini ingin menurut kehendak firman-Nya. Ya, sekarang kita akan memasuki mengenai pembahasan mengenai fungsi daripada Allah Trinitas. Yang pertama kita melihat yaitu Allah Bapa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah janji dan kehendak Tuhan terhadap keselamatan manusia, karena kasihnya Allah Bapa sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini berarti rancangan keselamatan itu adalah berasal dari Allah Bapa. Dari mana kita tahu bahwa Allah Bapa yang dimaksud di atas perkataan tadi dalam ayat tadi yang mengatakan Allah karena kasih karunia Allah ini, ya, kita tahu bahwa yang dimaksud dengan Allah Bapa tentunya adalah Allah yang mempunyai anaknya yang tunggal, ya. Jadi dari tiga oknum tadi, maka hanya Allah Bapa yang mempunyai rancangan, ya. Allah Bapa yang mempunyai anaknya yang tunggal, ya. Demikian juga kalau kita membaca pada ayat 17 ayat selanjutnya, di mana dikatakan Allah yang mengutus anaknya yang tunggal. Jadi Bapa lah yang merancang seluruh rancangan keselamatan terhadap manusia, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dimulai sejak zaman Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, kemudian Bapa juga yang membuat bagaimana caranya manusia untuk menebus dosa-dosa seperti yang tertulis di dalam kitab Imamat, sampai mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, yaitu dengan cara mengorbankan anaknya sebagai anak domba Allah, ya. Semua itu merupakan karya dari Bapa yang ada di surga. Kemudian yang kedua yaitu Allah Anak atau Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan
bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya, jadi anak atau Tuhan Yesus bertugas untuk melaksanakan rencana penyelamatan tersebut, ya, yaitu untuk menebus kehidupan manusia dari dosa. Tuhan Yesus atau Yesus Kristus datang ke dunia ini diutus oleh Bapaknya yang ada di surga. Jadi walaupun Yesus diutus, bukan berarti kedudukan Yesus lebih rendah daripada yang mengutus, yaitu Allah Bapa. Tetapi kita harus mengerti bahwa di dalam rancangan Allah untuk menyelamatkan manusia, maka tugas daripada Tuhan Yesus itu di bagian penyelamatan atau penebusan dosa manusia, ya. Kalau boleh saya umpamakan, misalnya di dalam suatu cerita atau film, jika seseorang itu memainkan perannya sebagai katakanlah orang miskin, padahal orang itu kaya, ya, maka tidak dapat dikatakan atau dianalogikan bahwa orang yang memerankan peran orang miskin itu pastilah miskin, ya. Tetapi memang peran itulah yang membuat dia harus berperilaku sebagai atau seperti orang miskin, ya. Jadi tidaklah benar kalau Yesus diutus oleh Bapa yang di surga berarti Yesus sebagai atau hanya sebagai utusan saja. Ini berbicara mengenai pembagian tugas, bukan berbicara mengenai kedudukan. Ya, kalau berbicara tentang kedudukan, kita bisa mengambil kesimpulan dari firman Tuhan yang lain. Ya, misalnya saya beri judul perkataan apa arti perkataan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ataupun ayat lain yang sudah pernah saya bahas, yaitu mengenai apakah Yesus adalah Tuhan. Di sana kita sudah pernah belajar, sudah pernah ngupas semua tentang Yesus adalah Tuhan, ya. Karena hanya Allah yang boleh disembah, apalagi oleh malaikat setingkat serafim, maka jelas pujian dan penyembahan siang dan malam itu membuktikan bahwa ketiga pribadi itu jelas mempunyai kedudukan yang sama, ya. Kalau kita melihat video saya, yaitu yang berjudul Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, ya. Jadi memang di dalam menafsirkan ayat di dalam Alkitab, kita tidak boleh hanya melihat 1-2 ayat saja tanpa mau melihat di belakang. Apa alasannya, apa dasarnya, terus apa hubungannya dengan ayat yang lain, ya. Nah, inilah seringkali orang yang tidak mau mengerti. Yang penting dia melihat satu ayat itu lalu berpegang pada ayat itu, sehingga walaupun ayat lain ada yang bertabrakan atau berlawanan, dia tidak peduli. Jelas ini adalah penafsiran yang salah, ya. Kemudian kita lihat yang ketiga, yaitu Allah Roh Kudus yang bertugas untuk berkarya di dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan rohani, ya. Misalnya untuk menguatkan, menguduskan, menolong, menyelamatkan kehidupan manusia dan seterusnya. Kita lihat di Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari roh, air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itulah karya Roh Kudus yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah melahirkan kita menjadi manusia yang baru, supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, ya. Kita lihat di Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi pekerjaan Roh Kudus ialah untuk tetap membawa manusia kepada kehidupan yang baru. Itulah sebabnya kalau kita berbuat dosa, maka kalau ada Roh Kudus dalam hati kita, kita merasa
tidak nyaman, perasaan kita menjadi gelisah, lalu kita bisa menyesal ya, karena kita merasa telah berbuat dosa dan seterusnya. Itulah pekerjaan daripada Roh Kudus ya. Jadi kesimpulannya, pekerjaan Allah Trinitas itu masing-masing mempunyai bagian yang tersendiri, walaupun menurut manusia tidak harus seperti itu. Tetapi sekali lagi, inilah kehendak Tuhan kita ya. Allah di dalam Trinitas telah merancangkan dan membagi masing-masing mempunyai tugas tersendiri ya. Allah Bapa merancangkan keselamatan untuk kehidupan manusia, Allah Anak yang menjalankan rancangan tersebut, yaitu misi penebusan dosa, dan Allah Roh Kudus yang terus menjaga dan memelihara kehidupan manusia untuk masuk atau mencapai kerajaan sorga. Dengan demikian maka kita akan mengerti mengenai Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah ya. Jadi keselamatan manusia itu memang pemberian Allah. Maksudnya adalah Allah Bapa lah yang merancangkan semua itu, mulai dari manusia yang berdosa, lalu Allah Anak yang menebus dosa tersebut, dan akhirnya Allah Roh Kudus yang terus menjaga kehidupan kita. Tentu kalau kita melihat ketiga periode tersebut, penyelamatan dari periode pertama dan kedua itu semuanya adalah berkat karena kasih karunia Allah ya. Sedangkan rancangan kita atau ikut campuran kita hanya ada pada periode yang ketiga, di mana kita turut bekerja bersama dengan Roh Kudus untuk merancangkan sesuatu yang baik, maka Allah akan turut bekerja ya. Tapi seringkali ayat ini ditafsirkan untuk yang lain ya, yaitu di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ya. Jadi ayat ini berbicara mengenai keselamatan, bukan mengenai perbuatan-perbuatan di luar daripada keselamatan ya. Jadi kalau kita bisa mengetahui gambaran dari karya Allah untuk penyelamatan, maka kiranya di ayat-ayat di dalam Alkitab lebih mudah untuk kita mengerti, lebih mudah untuk kita tafsirkan, sehingga tidak ada ayat yang saling bertentangan ya. Misalnya kita kupas lagi di Roma 8 ayat 28 ini yang berbicara tentang keselamatan, di mana dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya, kalau kita bertekad mengerjakan keselamatan dengan baik, maka Roh Kudus akan membantu kita untuk mencapai sasarannya. Artinya, mengasihi di sini adalah tindakan kita jangan terus jatuh dalam dosa. Tindakan kita jangan terus mendukakan hati Tuhan Roh Kudus. Ya, inilah yang dimaksud dengan mengasihi. Bukan mengasihi dalam arti yang umum, yaitu mendengarkan firman Tuhan, tapi ini lebih spesifik ya. Kemudian ya, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, artinya manusia yang memenuhi kriteria untuk diselamatkan, yaitu mereka yang percaya dan telah dibersihkan dari air dan roh ya. Kita lihat tadi di Yohanes 3 ayat 5, mereka inilah yang akan menerima keselamatan seperti yang telah Allah Bapa rancangkan ya. Demikianlah renungan singkat pagi ini yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Namun sebelum mengakhiri program ibadah pagi atau renungan pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita kembali. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita angkat satu pujian, Engkaulah perisaiku. Ya Tuhan,
Engkaulah perisai kami Tuhan, yang menjadikan kami tetap selamat dari ancaman siapapun juga Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai kami Tuhan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Engkaulah yang berdiri dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah yang mengerti tentang keadaan kami Tuhan. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah
naikkan hati dan suara kita. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Mari kita imani pujian. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Demikianlah ibadah pagi atau renungan pagi ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.